Halo Sobat ASN, kembali lagi di Berakhlak di Balik Meja. Nah, mumpung kali ini kita lagi istirahat makan siang, formasi kita lagi lengkap nih. Saya Kinsi, Saya Daniel, Saya Vito. saya Rivaldo. Saya Fulgen. jadi di sini saya mau tanya, nih kalian tentu pernah dengar tentang tagline ASN Berakhlak. Tapi jujur, bagaimana sih kalian nerapin itu di kerjaan kalian masing-masing tiap hari? Coba kita omong bahas satu persatu ya. Oke. Dimulai dari Mas Fulgen, paling sini. Kalau menurut saya yang paling penting adalah berakhlak dan berorientasi pelayanan. Nah, kalau berorientasi pelayanan itu kita harus ramah sih sama pengunjung yang datang, kemudian bagaimana kita melayani mereka, dan berkas-berkas yang mereka bawa itu kita harus cek satu persatu. Kemudian kita jangan membeda-bedakan antara si A dan si B, itu sih menurut saya. Kalau dari saya sendiri sih lebih saya terapkan nilai harmonis. Kenapa? Mungkin karena saya membantu rekan-rekan atau teman-teman mungkin yang ada mengalami kesusahan itu tanpa melihat latar belakang mereka. Jadi walaupun mereka dari daerah yang berbeda atau punya suku yang berbeda, itu tetap saya bantu karena kita di sini sama-sama teman-teman, rekan-rekan kerja seperti itu. Terima kasih. Memang mantap ya, tak perlu membeda-bedakan. Ya, betul. Ya, memang betul itu. Nah, benar tuh Bang Vito. Mengenai perubahan itu kita harus punya jiwa yang adaptif. Nah, sebagai ASN muda kita harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru seperti sistem digitalisasi pelayanan yang kemarin keluar. Jadi lebih mempermudah ya. Lebih mempermudah betul. Sama kayak waktu pemasangan auto gate di Betul bandara, Bang. kita Nah, kayak di harus- bandara kita harus cepat menyelesaikan lah dengan teknologi yang ada. Nah, ini poin menarik nih soal loyal. Kita kan sering bekerja lembur sampai 10 jam kerja tanpa tambahan penghasilan. Ini itu menurut kalian gimana sih? Setuju nggak? Atau gimana pandangannya? Kalau dari saya sih setuju sih, karena apa yang kita lakukan itu semua untuk pengabdian kepada bangsa. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan, walaupun sudah habis jam kerja, itu semua untuk pengabdian kepada bangsa. Itu dari saya. Ya, benar sekali. Kalau menurut saya juga begitu. Karena masyarakatlah yang paling utama. Terkait dengan pelayanan kita harus utamakan kepada masyarakat. Ini nggak ada yang kontra nih, semua setuju. Gimana menurut itu? Setuju sih. Tapi bagaimana mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan tentang mungkin ada 1-2 pegawai yang mungkin dia menuntut untuk mendapatkan uang lembur itu seperti apa? Apakah dia tetap menjalankan nilai loyalitas atau seperti apa? Oke, kalau menurut saya, ini menurut pandangan saya pikir menuntut hasil dari lembur itu wajar, itu manusiawi. Namanya kita bekerja di luar jam kerja kita kan. Tapi balik lagi, loyalitas pun bukan loyalitas buta, kita sekedar mengikuti. Bentar. Kayaknya ada yang kurang satu. Kolaboratif. Oh iya, betul sekali. Nah, dari tadi poin-poin yang kita sudah sebutkan sebelumnya, itu semua tidak ada arti. Oke. Kalau kita tidak tambah dengan poin kolaboratif. Kenapa tuh? Karena begini, kalau misalnya kita menjalankan poin-poin sebelumnya dengan masing-masing, tidak ada sinergitas di antara kita bersama-sama, jadi tidak ada sesuatu yang berjalan bersama-sama. Jadi kita sesama antar divisi, sesama antar lintas instansi, kita harus kolaboratif supaya mencapai tujuan dengan baik adanya. Nah, memang harus saling bersinergi ya. Ya, betul. Jadi dari sekian poin yang ada yang sudah disebutkan itu, kolaboratif juga itu sangat penting. Oke, Sehingga jadi- mendorong bersama-sama, baik dari pihak luar, dari masyarakat, dari swasta, pemerintah, semua terlibat untuk negara tercinta kita ini. Jadi pada intinya bagaimana kita menerapkan setiap poin yang ada dalam pekerjaan kita sehari-hari tanpa membeda-bedakan. Ya, Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih Semuanya sama rata. Sama-sama rata. Oke. Jadi jangan sampai slogan ini cuma jadi pajangan, tapi bagaimana kita menerapkan. Oke. Oke, mantap.